Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B16 ingin mempresentasikan tentang topik kami yaitu Sistem Informasi Penjualan Toko YAE. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Febriansyah sebagai perancangan DFDOA dan APL. Perkenalkan, saya Sergio Rubens Marulitwa sebagai programming. Lanjut. Nah, di sini judul kelompok yang kami gunakan yaitu Sistem Informasi Penjualan Toko YAE dengan lokasi bisnisnya yaitu berada di Depok, dengan pemiliknya yaitu Hendro Antonius Saputra. Aliran yang kami gunakan yaitu linear dan metodenya waterfall. Kenapa kami menggunakan aliran linear? Yaitu karena aliran ini aliran yang paling mudah digunakan dan paling simpel. Dan metodenya itu waterfall karena mudah digunakan dan sesuai dengan urutan perencanaan kami. Oke, next. Selanjutnya arsitektur perangkat lunak, yaitu struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak. Dan berikut dari gambar arsitektur perangkat lunak. Baik, saya akan mencoba menjelaskan dengan APL. Nah, di sini adalah user, tabel user dengan isinya itu manage user dan login. Nah, di sini nanti akan menampilkan info user. Lalu kita lihat di masternya yaitu ada pelanggan, kategori, harga, dan daftar menu. Lalu di pemesanan itu ada pemesanan dan status pemesanan. Di pembayaran itu ada pembayaran. Nah, di sini ada tabel yang namanya daftar menu, itu masuk ke dua, yaitu di master dan di pemesanan, dan di pembayaran dimasuk 3. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Nah, di sini contoh diagram konteks dari kelompok kami. Di sini yang bisa mengakses sistemnya yaitu pemilik dan juga karyawan. Kenapa tidak ada pelanggan? Karena pelanggan tidak memiliki akses login. Nah, di sini bisa kita lihat dari sistem informasinya, pemilik menentukan login user, daftar menu, harga, dan juga kategorinya, dan akan dimasukkan ke sistem informasi. Nah, seterusnya sistem informasinya akan menampilkan info user, info menu, info harga, dan info kategori kepada karyawan. Nah, nantinya karyawan akan menginput data pelanggan pada saat memesan, yaitu pelanggan, pemesanan, dan pembayaran. Nah, nanti infonya itu akan sampai kepada pemiliknya. IRD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data yang mempunyai hubungan antar ya. Nah, ini adalah IRD dari kelompok kami. Awalnya itu dari pelanggan, kemudian memesan. Nah, di memesan ini ada dua tabel, yaitu tabel pemesanan dan juga tabel status pemesanan. Nah, berikutnya pelanggan memilih menu. Nah, di memilih menu ini ada tabel daftar menu dan juga kategori menu. Nah, lalu pelanggan akan lanjut membayar. Nah, di sini ada tabel harga dan juga pembayaran. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel user berdiri sendiri, yaitu untuk login usernya. Yang berikut adalah database kami. Bisa dilihat dari database utama yaitu di menu berkaitan dengan
tabel dari menu kategori dan juga menu status. Dari menu status berhubungan dengan tabel pemesanan dan juga menu pemesanan berkaitan dengan menu pembayaran. Dari menu pembayaran, menu yang utama kedua berkaitan dengan tabel harga dan juga tabel pelanggan. Sementara untuk tabel user dipisahkan seperti yang tadi. Nah, ini adalah contoh dari use case diagram dari kelompok kami. Nah, di sini ada pemilik. Pemilik itu mempunyai akses login user, mengubah daftar menu, menentukan kategori, dan menentukan harga. Nah, kenapa karyawannya nggak bisa punya akses? Karena ya bukan haknya. Nah, lalu karyawan di sini akan akan login dulu di webnya, lalu menginput data pelanggan, lalu pelanggan melakukan pemesanan, pelanggan memilih daftar menu, lalu karyawan menyiapkan pesanan, lalu mengubah status pemesanan. Berikutnya pelanggan melihat status pemesanan dan melakukan pembayaran. Nah, di sini yang terakhir itu ada dua opsi. Jika pelanggan take away, membungkus untuk dibawa ke rumah, maka dia akan mengambil pesanan. Nah, jika makan di tempat, maka karyawan akan mengantarkan pesanan. Nah, di sini ada tulisan include. Include itu berarti prosesnya ini tidak dapat berdiri sendiri, yang artinya sebelum ada proses ini, jika tidak ada proses sebelumnya, maka proses itu tidak akan terjadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah kelas diagramnya. Di sini ada 8 tabel, yaitu pelanggan, pemesanan, status, pembayaran, harga, menu kategori, dan juga user. Nah, di sini kita lihat di tabel pelanggannya berisi ID pelanggan, ID pemesanan, dan juga nama. Metodenya itu yaitu pelanggan bisa memilih menu, pelanggan bisa memesan, melihat status, dan melihat pembayaran. Nah, di sini ada hubungan garis, yaitu pelanggan, ada hubungan dari ID pemesanan ke tabel pelanggan, ada di foreign key. Lalu di ID pelanggan ini masuk ke tabel pembayaran dan juga ID harga foreign key ke tabel pembayaran. Nah, di sini menu status dan juga kategori itu foreign key ke tabel menu. Lalu ID kategori foreign key ke tabel harga dan juga ID menu foreign key ke tabel harga. Nah, di sini ada tabel user, berisi ID user, username, dan juga password. Berikut nanti setelah ini akan ada presentasi dari demo web yang kami buat. Berikut adalah menu dari tampilan awal. Ini di sebelah kanan atas bisa untuk login ataupun register. Kita coba login, register dulu. Di menu register ini terdapat nama, email, dan password, lalu untuk password dan register. Oh, ini artinya sudah dipakai. Coba kita login. Berikut
Berikut adalah menu awal dari website yang kami buat dengan tampilan awal seperti ini dengan logo tokonya. Di dashboard menu kita dapat melihat beberapa daftar menu makanan beserta deskripsi, kuantiti, dan harganya. Dan jika ingin memasukkan menu baru, seperti contoh misalnya ramen beef slice, ramen beef slice, deskripsi Rioja itu bisa memilih mungkin ini namanya tingkat kepedasannya dari miso, spicy, kare, ini kuantiti bisa memasukkan beberapa misalkan stok yang tersedia. Misalkan kita masukkan dulu satu dengan harga yang kita tentukan itu misalkan 38.000. Di sini yang bisa mengaksesnya pemilik. Nah, nanti kalau misalnya sudah submit produk, produk dan sudah berhasil nomor 1. Di sini hanya akses untuk pemilik. Jika untuk karyawan ataupun bagian kasir, mereka dapat memilih menu dan memasukkan misalkan yang ini, nah jika sudah bisa kita kebanyakan kan toko restoran itu memiliki pajak, kita bisa menambahkan pajak dan memasukkan berapa konsumen membayar berapa. Di sini misalkan total harga 76.000 dan customer membayar 100.000. Jadi kembaliannya 20.000 dan juga kita bisa print transaksi ataupun menyimpan bukti transaksi. Kira-kira seperti itu presentasi dari kami, website kami maupun PowerPoint kami. Sekian, terima kasih.